Hai teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini itu adalah fitur dari XL7 Hybrid Alpha dan cuman ada di seri ini nih. Kalian akan dapat e-mirror dan hari ini kita akan cobain mobil XL7 ini. Gimana sih impresi berkendaranya dan fitur-fitur apa aja yang terdapat di mobil ini? Jangan lupa pantengin video ini terus, share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng untuk notifikasi video kita lainnya. Siapa sih yang nggak tahu Suzuki XL7? LSUV 7-seater dengan teknologi mild hybrid ini meluncur Juni 2023. Menjadi mobil hybrid kedua Suzuki yang diproduksi secara lokal dan mobil ketiga mengikuti R3 dan Grand Vitara. Bahkan, Suzuki mengklaim bahwa XL7 hybrid ini sudah bisa menenggak bioetanol S10. Nah, sekarang kita lanjut ke rasa berkendara hariannya yuk. Dan kita udah sama Mas Doni di sini karena kemarin Mas Doni itu udah nyobain mobilnya. Kemana aja Mas? Ya, muter-muter di Jakarta selama beberapa hari belakangan ini. Cobain make ini dengan kondisi berkendara harian. Jadi kan di video-video sebelumnya udah sempat dites nih, waktu itu ke luar kota dan lain segala macam. Tapi yang untuk berkendara harian belum nih. Jadi kemarin nyoba bawa mobil ini di kota Jakarta. Nah, rasanya kemarin pas bawa ini gimana Mas? Rasanya? Mobilnya sebenarnya enak banget. Maksudnya suspensinya nggak terlalu kaku. Terus buat dipakai harian pokoknya nyaman banget. Terus posisi berkendaranya juga ergonomis. Ini tinggi saya 150 cm. Buat dapetin posisi berkendara yang ergonomis itu juga nggak sulit. Karena setirnya juga bisa diatur. Terus juga untuk posisi juga jaraknya juga nggak terlalu jauh atau nggak terlalu dekat. Terus posisi joknya juga bisa diatur tinggi rendahnya. Walaupun diaturnya masih manual ya, belum elektrik. Tapi untuk posisi steering juga udah apa ya, nyaman gitu buat digenggam karena ini udah dilapis sama kulit juga. Nah, posisi steering ini bisa diatur juga, tapi cuman posisi tilt doang, jadi cuma naik turunnya doang. Tapi secara keseluruhan ya udah lumayan lah buat dapetin posisi berkendara yang ergonomis. Terus juga di steering juga udah banyak tombol multifungsinya juga buat ngatur ke head unit, ganti musik dan lain segala macam. Terus juga ada cruise control. Nah, setirnya mirip dengan XL7 yang lama. Nah Mas, kan mobil ini punya beberapa fitur nih Mas. Contohnya kayak cruise control. Terus ada electronic stability program. Nah, itu gimana tuh Mas? Nah, mobil ini untuk di kelasnya, di LSUV 7-seater ini termasuk yang canggih lah. Maksudnya fiturnya lumayan lengkap. Tadi seperti yang Raden sebutin, ini udah ada electronic stability programnya, jadi buat berkendara itu waktu di tol juga stabil mobilnya. Terus juga tadi ada cruise control juga, jadi kalau lagi di tol nih ya bisa ngebantu banget nih. Sayangnya belum adaptif, jadi untuk ngerem ya mesti dibantu dengan dari pengemudinya. Nah Mas, kalau XL7 Hybrid ini dia juga punya idling start stopnya Mas. Nah, udah nyobain belum? Nah, ini kemarin juga kepake banget nih pas macet-macet. Terus juga terbukti bisa bikin mobil lebih irit karena kan pas lagi dalam keadaan berhenti dia mesinnya mati. Terus begitu mau jalan dia hidup lagi. Jadi kemarin tuh sempat cobain dan jadinya bikin lebih irit. Kemarin tuh 13,3 km per liter. Nah, ini idling start stopnya juga dibantu dengan baterai yang lebih gede kapasitasnya di XL7 Hybrid ini. Jadi dibandingkan dengan R3 Hybrid, dia pakai baterai itu 6 ampere, kalau ini 10 ampere. Jadi ngebantu buat si idling start stopnya ini jadi bisa lebih lama. Terus juga ngebantu juga nih dari torsinya. Tarikan bawah itu jadi terasa lebih lebih bertenaga nih dengan adanya si mild hybridnya itu. Berarti kalau misalnya mobilnya ini melambat, dia tuh ngecas baterainya ya Mas? Nah iya, jadi kalau misalkan nih ngegas terus kita angkat kaki kita dari pedal gas, dia langsung deselerasi nih atau melakukan regenerative braking. Jadi saat pengereman, tenaga dari pengereman itu di-convert buat jadi daya ke baterainya. Jadi nggak kayak plug-in hybrid yang mesti colokin buat ngecharge, dia langsung ngecharge otomatis. Dan untuk spesifikasi mesinnya nih teman-teman, dia itu udah pakai mesin K15B. Dan kalau
irit. Terbukti kan kemarin saya cobain tuh 13,3 km per liter teman-teman. Ini belum cerita juga nih kemarin gimana bisa dapat 13,3 km per liter. Nah, itu kondisinya jam sore, jam pulang kantor. Jadi kalian bisa kebayang lah macetnya seperti apa. Tapi ada disclaimer juga nih karena kemarin nyobanya kita bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Jadi ya agak lengang lah jalanan di ibu kota nih. Tapi tetap macet, tapi dengan kemacetan kayak gitu masih bisa dapat irit 13,3 km per liter. Nah, terus juga isi mobilnya juga hanya saya sendiri dan juga pakai bahan bakarnya Pertamax gitu. Jadi dapat segitu konsumsi BBM-nya. Dan dengan mesin tadi 1500 cc tadi 4 silinder seri K itu ya terbilang irit lah untuk mobil LSUV 7-seater ini. Nah Mas, dari tadi aku salah fokus sama e-mirrornya nih Mas. Gimana tuh Mas menurut Mas Doni? Wah, ini benar-benar kepake banget sih, maksudnya apalagi dengan keadaan lalu lintas sekarang ya. Banyak banget yang pakai, terus juga banyak yang jual dashcam aftermarket. Nah, ini udah nggak perlu beli lagi nih karena di XL7 Hybrid varian tertinggi yang Alpha ini udah dapat. Ini keren banget sih menurut aku. Ini mirror yang bisa jarang langsung banget ada kayak gini. Buat dashcam juga, bisa buat record juga nih. Iya, jadi kalau misalkan kita amit-amitnya ada kejadian yang nggak kita pengen gitu kan. Iya, karena bisa record depan belakang juga. Iya. Nah, ini penting banget nih kalau buat ngerekam kejadian lah ibaratnya kalau lagi apes di jalan. Ini bisa buat jadi bukti kalau buat ngajuin klaim asuransi karena kita punya bukti video lah gitu. Jadi bisa ngajuin klaim asuransi bisa pakai salah satunya dari bukti video ini. Terus juga kalau misalnya lagi nggak mau pakai dashcamnya, ini bisa kayak mirror biasa, spion biasa gitu. Oke teman-teman, untuk biaya servisnya 100.000 km itu atau sekitar 5 tahunan cuma 6 jutaan. 4 juta untuk spare partnya dan 2 jutanya untuk jasanya. Dan kalau pajaknya gimana Mas? Nah, ini juga pajak per tahun ya. Kita lihat PKB-nya aja, pajak kendaraan bermotornya itu cuma 4 jutaan. Jadi 4 jutaan dikali 5, terus juga ditambahin sama tadi biaya servisnya ya. Itu kalau dibagi lagi per bulan ya, itu ya cukup terjangkau sih buat untuk mobil mild hybrid ini. Apalagi tadi juga udah dites konsumsi BBM-nya itu 13,3 km per liter. Buat dipakai harian dengan konsumsi segitu, ya buat cost of ownership-nya atau biaya kepemilikannya ya tergolong terjangkau atau nggak mahal. Oke teman-teman, kita tadi udah nyobain mobil ini dan kesimpulannya itu untuk mobil harga 300 jutaan, kalian udah bisa dapetin mobil mild hybrid ini. Dan untuk konsumsi BBM-nya itu 13,3 km per liter termasuk irit untuk mobil 7-seater ini. Dan untuk fitur-fiturnya ada cruise control dan terutama itu adalah e-mirrornya yang udah bisa sebagai dashcam yang kalian pakai sehari-hari itu pasti kepake banget sih. Dan minusnya dari mobil ini itu ada di bagian head unitnya, nggak seperti mobil Suzuki lainnya yang udah build up dari India. Dia belum bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi balik lagi, pilihannya ada di tangan kalian. Menurut kalian worth it nggak mobil ini untuk dibeli? Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng untuk notifikasi video kita lainnya. Dadah!